tema yang akan kita bahas berkaitan dengan masalah tauhid, Bapak Ibu. Ya, dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ya, mengesahkan Allah. Ini akan kita bahas karena apa? Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam urusan dunia, Bapak Ibu, rumah tangga, suami dan istri hubungannya akan menjadi baik ketika memahami hak dan kewajiban. Ya. Tapi rumah tangga akan berantakan, bahkan berujung pada perceraian ketika tidak menyadari hak dan kewajiban. Suami kewajibannya apa? Mencari nafkah, mendidik anak dan istrinya, memberikan bekal agama, ya, sandang, pangan, papan. Maka itu tugasnya siapa? Suaminya. Itulah kewajiban seorang suami, ya. Suami ketika dia menikah, seorang laki-laki ketika sudah menikah, dia harus, ya, berani bertanggung jawab tentang anaknya, tentang istrinya, ya. Itulah namanya tugas kewajiban seorang suami. Apa haknya ketika suami sudah melakukan haknya, ya, ditaati oleh istrinya, ditaati oleh pasangannya, ya, seperti itu. Maka sudah menjadi haknya suami ketika ditaati, tidak didurhakai, ya. Demikian juga Bapak Ibu, wanita seorang istri wajibannya apa? Melayani suami, bakti dengan suami, bertutur kata yang baik. Kalau di zaman dulu itu istri itu bahasa Jawa, boso, kromo. Saat ini boso buatan ibu-ibu. Oh, ya. Jadi bosoknya berbahasanya dulu Bapak Ibu, itu dulu, ya. Jadi kewajiban istri apa? Berbakti dengan suami, kepada suami. Maka ketika seorang istri berbakti kepada suami, maka Nabi mengatakan udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu yang engkau sukai. Kalau seorang istri, seorang wanita sudah sholat 5 waktu, yang kedua dia puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatannya, yang keempat wa ta'at ba'laha, taat kepada suaminya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu yang engkau sukai. Ya, seperti itu, ya. Ini jadi kewajiban istri ya seperti itu, ya, seperti itu, taat, melayani, seperti itu, mendidik anak-anaknya, ya. Haknya apa? Tadi dipenuhi, ya, semua kebutuhannya, sandang, pangan, pak. Ketika ini terjalin dengan baik, maka insya Allah rumah tangga menjadi baik, ya, terjadilah hubungan yang baik sehingga terbina insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ini karena apa? Sama-sama menyadari hak dan kewajiban. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, demikian juga dalam urusan ibadah, ya, hubungan kita kepada Allah, makhluk dengan Allah SWT, Sang Khalik, Sang Pencipta. Sehingga ketika menyadari hak dan kewajiban tadi Bapak Ibu, ya, maka akan menjadi hubungan yang baik antara seorang Khalik dengan makhluknya. Apa kewajiban kita sebagai makhluk? Ya, kewajiban kita adalah mengisahkan ibadah kepada Allah SWT dalam urusan ibadahnya, rububiyahnya, doanya, ya, nama dan sifatnya, semua yang berkaitan dengan ibadah. Maka seorang makhluk, seorang manusia harus mengisahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kewajiban, ya, kewajiban manusia. Nah, apa hak kita Bapak Ibu ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, menyembah hanya kepada Allah? Apa hak kita? Ternyata kita punya hak Bapak Ibu. Apa haknya? Allah yu'adziballah. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menyiksa kepada orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah. Inilah Bapak Ibu hak dan kewajiban. Ini penting, ya. Sehingga pelajaran tauhid atau kajian tentang tauhid bukan suatu yang remeh Bapak Ibu, bukan suatu yang remeh temeh. Itulah menjadi titik fokus dakwahnya para nabi tentang masalah tauhid.
ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita baca beberapa ayat ya dan juga hadis berkaitan dengan masalah tauhid ini ya. Dalam surah Ad-Dariyat ayat yang sering kita baca Bapak Ibu ya, coba saya baca, Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, agar mereka menyembah kepadaku. Nah, ini Bapak Ibu dalil yang pertama dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ayyuhidun, maksudnya adalah mengesahkan kepadaku dalam urusan ibadah. Jadi Bapak Ibu, tugas kula panjenengan ten alam dunya niku intinya adalah untuk ibadah. Kita manusia, ada makhluk yang namanya jin, juga sama. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, sehingga jangan sampai lupa ya. Maka agar kita tidak lupa Bapak Ibu, sering kita ngaji, agar kita tidak lupa sering kita baca Al-Quran, agar kita tidak lupa tugas utama kita di dunia. Yang ngapunten Bapak Ibu, banyak orang lupa hidup di dunia bukan untuk beribadah, malah mereka berfoya-foya, tenggelam dengan dunia. Disuruh ibadah nggak mau ibadah, disuruh puasa nggak mau puasa. Masa Ramadan kemarin ya, luar biasa bro, namanya durhaka itu luar biasa. Sudah di bulan Ramadan, siang-siang masih muda, tidak puasa, ngerokok di tengah jalan ya, ngerokok di jalan ya Allah. Wonten apa mboten? Banyak Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, kedurhakaan yang luar biasa ya. Ketika Allah perintahkan untuk puasa, mereka nggak puasa. Diperintahkan untuk sholat, nggak mau sholat. Ini mereka lupa dengan tugas utama, yaitu ibadah. Maka Bapak bersyukurlah kita, alhamdulillah dimudahkan, digerakkan hati kita untuk ya, untuk ibadah, untuk ngaji. Kita ingat kepada Allah, ingat tentang akhirat, ingat tentang kematian, ingat tentang alam kubur ya. Ini semuanya apa ya, agar kita semakin mempersiapkan diri untuk berbekal ya, berbekal mencari bekal, yaitu amal soleh ya, amal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, tugas kita hanya untuk ibadah ya. Sehingga yang lainnya yang sifatnya dunia Bapak Ibu, kalau bisa menghantarkan kita kepada urusan akhirat. Makan, minum, semua manusia, yang namanya manusia itu makan dan minum, ada tidur, ada bekerja. Tapi seorang muslim akan menjadikan makan dan minum dan juga aktivitas dunia itu bisa bernilai ibadah ketika niatnya untuk akhirat. Panjenengan bisa dahar, bisa ngunjuk, makan minum untuk menegakkan tulang kita Bapak Ibu, agar semakin kuat untuk beribadah. Ketika seorang suami bekerja, semua manusia bekerja, tapi ketika niatnya baik untuk menafkahi anak dan istri karena taat kepada Allah, membantu orang tua, birrul walidain, untuk membantu fakir dan miskin, menaati perintah Allah, maka itu bernilai ibadah ya. Maka Bapak Ibu, kalau bisa ya, walaupun itu urusan dunia, tapi niatkan semua nanti akan bermuara pada urusan akhiratnya ya. Sehingga kita akan beribadah Bapak Ibu, walaupun wujudnya makan dan minum
wujudnya bekerja, mungkin yang ibu-ibu ke pasar, ya, yang bapak-bapak bekerja, ya, maka itu akan beribadah ketika niatnya adalah untuk urusan akhirat, ya, seperti itu. Beda dengan orang yang tidak beriman, ya, yang makan minum ya hanya untuk urusan dunia saja, bekerja ya adalah untuk urusan kemewahan dunia, ya, tidak ada urusan dengan akhirat. Maka itulah orang-orang yang, ya, selain orang Islam. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah bangkitkan fi kulli ummatin, dari setiap umat, rasulan, utusan. Jadi Bapak Ibu, setiap umat nanti ada rasul, ada utusan, ya. Jadi nabi itu banyak Bapak Ibu, 300 sekian nabi Bapak Ibu. Rasul itu 100 sekian, ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, ya. Jadi rasulnya itu banyak, nabi lebih banyak lagi, ya, seperti itu. Nah, setiap umat itu ada utusan yang Allah utus. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyeru beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Ya, jadi inti para rasul, ya, mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya untuk mendakwahkan ani'budullah, agar menyembah hanya kepada Allah, ya. Kalau untuk urusan muamalah, urusan akhlaknya, Nabi itu adalah nomor 1 Bapak Ibu. Akhlak beliau luar biasa. Akhlak beliau sangat istimewa. Tidak ada yang bisa menandingi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Muamalahnya bagaimana dengan tetangga, dengan orang tua, dengan orang yang lebih muda, dengan yang sebaya, maka beliau adalah suri tauladan bagi manusia. Tapi ketika mendapatkan tentang tauhid, maka disinilah, ya, akhirnya orang-orang itu, ya, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah juga berfirman, ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Allah telah menetapkan, yang mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua ihsanan, dalam berbuat baik. Dalam surah Al-Isra Bapak Ibu ayat yang ke-24, ya. Maka setelah Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, maka kita diperintahkan berbuat ihsan, ya. Ihsan di sini bentuknya adalah nakirah, umum Bapak Ibu. Maka semua yang berbentuk ihsan, yang dikatakan ihsan baik, ya, baik secara syariat atau secara urf kebiasaan, maka masuk dalam ihsan, ya. Anak Bapak Ibu, walaupun tidak ada dalam syariat, orang Jawa itu punya istilah. Jadi kita sampaikan, ada namanya boso Jawa kromo, ya, boso kromo Bapak Ibu. Anak ketika dengan orang tua, maka beda Bapak Ibu antara yang pakai boso ngoko dengan berbahasa Jawa kromo. Panjenengan dengan kowe itu maknanya sama, tapi nilainya beda, ya. Anak akan dianggap tidak punya akhlak, akhlaknya buruk, tercela ketika jangkar. Jangkar itu apa? Jangkar itu apa bahasa Indonesia? Enggak berbakti gitu, ya. Bahasanya enggak sesuai gitu loh, ya. Dengan orang tua kok kowe ini sudah jangkar, ini sudah menyelisihi adat, ya, menyelisihi kebiasaan orang Jawa. Dianggap anak itu tidak berbuat baik, tidak berbakti dengan orang tua yang jenengan, ya. Ini ketika, ya, ada anak kok dia berbahasa Jawa dengan bahasa yang baik, maka itu ada nilai plus, ya, ada nilai kebaikan di situ, ya. Ini sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini juga termasuk bagian dari
ihsan, ya, berbuat baik kepada